Apa itu pencemaran tanah? Mari simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang pencemaran tanah. Tanah tersusun dari material kompleks seperti mineral, bahan organik, air, dan berbagai bentuk kehidupan. Jumlah mikroorganisme dalam satu genggam tanah bisa melebihi jumlah manusia yang ada di bumi. Dalam wujud aslinya, tanah adalah suatu elemen atau zat alami yang menyeliputi bumi, yang dimana jika tanpanya, kita mungkin akan pernah memiliki kemajuan pada bidang pertanian. Oleh karena itu, tanah adalah komponen paling utama untuk memulai sebuah produksi bagi produsen dalam rantai makanan, yaitu tumbuhan. Seringnya manusia melakukan kegiatan yang tanpa sadar itu bisa merusak komposisi tanah. Pernahkah kamu melihat sesuatu yang berkilau seperti pelangi di genangan air di tepi jalan? Itu adalah minyak, sebuah polutan yang pada gilirannya itu akan menghilang dan mengendap di tanah. Jika situasi ini terus terjadi dalam jangka waktu yang lama, pertanyaannya adalah sudah berapa banyak endapan yang menumpuk di tanah? Inilah definisi dari tanah yang terkontaminasi atau bisa kita sebut sebagai pencemaran tanah. Kontaminan yang paling umum yang ada di tanah meliputi pestisida, produk minyak bumi, timbal, dan sebagainya. Sebagai contoh singkat, arsenik secara alami terdapat di beberapa tanah. Tetapi jika seseorang menyemprotkan pestisida tertentu ke halaman mereka, itu dapat menyebabkan pencemaran tanah. Timbal juga sangat berbahaya, tetapi terjadi secara alami di beberapa tanah. Itu digunakan dalam bensin sampai tahun 1989 dan masih bisa dapat ditemukan mencemari tanah sampai hari ini. Dan resiko tingkat pencemaran tanah yang paling besar akan terjadi di perkotaan atau daerah bekas industri. Di daerah perkotaan, mayoritas pencemaran tanah disebabkan oleh manusia. Kegiatan produksi industri akan menghasilkan limbah. Pada gilirannya, limbah-limbah yang dihasilkan dari kegiatan produksi akan mencemari lingkungan. Salah satunya adalah tanah. Ketika tanah terkontaminasi, zat-zat asli yang ada pada tanah akan rusak, dan asal mula dari kerusakan pun sudah dimulai. Karena tanah bisa berfungsi sebagai penyaring, jika kontaminan ini sudah mencapai sumber mata air, kita tak punya waktu lagi untuk berbenah. Terlebih lagi jika air itu dikonsumsi oleh kita selama bertahun-tahun. Pada kasus ini, secara tidak langsung kita sama saja menelan timbal, namun dalam skala kecil. Di lain situasi, pertimbangkan juga jika tanah terkontaminasi termakan oleh kita. Walau ini tampak aneh, tapi alasan ini masih masuk akal. Efek paling penting dari pencemaran tanah menurut IPBES dan FAO adalah ancaman kesehatan, panen yang lebih buruk, perubahan iklim, polusi air dan udara, perpindahan penduduk, punahan spesies, penggurunan, dan kerugian ekonomi. Walau bagaimanapun, dengan segala kerumitan masalah-masalah yang sudah dibahas, kita bisa mengurangi dampaknya. Waktu paling telat untuk merubah situasi adalah sekarang. Lakukan apa yang bisa walaupun itu kecil, karena dari hal kecil, jika dilakukan secara rutin, itu akan berdampak besar terhadap lingkungan. Teman-teman, ini adalah dampak dari pencemaran tanah. Salah satu dampaknya itu bisa menyebabkan banjir. Dan ini adalah salah satu contoh lingkungan yang terkena pencemaran tanah. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.